Lucian, sini. Nih, lihat nih. Konten Bionik nih. Ini kontennya bagus nih. Ditonton ya, karena infonya pasti bagus, menarik, dan juga relevan. Nah, nggak kalah relevan juga nih. Hari ini kita ada konten yang bagus-bagus juga. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang data analytics in accounting. Gimana? Udah penasaran? Udah penasaran? Penasaran. Jadi manusia ya. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Sebelum kita masuk materi nih, kita akan menyaksikan konten menarik yang satu ini. Selama 15 tahun BINUS Online berkarya, BINUS Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online, BINUS Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama BINUS Online. Nah, seperti yang udah saya sebutkan tadi, kalau hari ini tuh ada materi yang menarik mengenai data analytics in accounting. Ada pembahasan menariknya juga tentang penggunaan dan penyimpanan data dan juga analisa deskriptif dan diagnostik. Duh, saya makin penasaran ini gimana ya kelanjutannya seperti apa. Langsung aja kita saksikan bareng yuk. Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini mengenai data use and store, yaitu tentang bagaimana penggunaan dan penyimpanan data yang perlu dilakukan dalam proses analisa data. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu mengidentifikasi data yang digunakan dalam proses data analisis. Data dapat berasal dari sejumlah sumber yang berbeda, baik internal maupun eksternal organisasi. Contoh sumber data internal meliputi sistem informasi akuntansi, sistem manajemen logistik, hubungan konsumen, dan sumber daya manusia. Keseluruhan informasi ini diintegrasikan menjadi sebuah sistem dengan sebuah perangkat lunak yang disebut sebagai Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mencatat, memproses, melaporkan, dan mengkomunikasikan hasil transaksi bisnis untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan. Beberapa contoh sistem informasi terintegrasi dalam perusahaan yaitu Supply Chain Management atau SCM, lalu ada Customer Relationship Management atau CRM, dan Human Resource Management atau HRM. Masing-masing dari sistem ini mengintegrasikan berbagai informasi di dalam logistik, hubungan konsumen, dan SDM dalam perusahaan. Pemahaman dasar tentang proses akuntansi, data terkaitnya, bagaimana data tersebut diatur dan diambil, dapat membantu Anda meminta data yang tepat dan memfasilitasi permintaan tersebut sehingga Anda tahu persis di mana setiap bagian data tersebut disimpan. Umumnya, data disimpan dalam file datar atau dalam bentuk database. Contoh dari bentuk file datar adalah Excel. File datar ini adalah sarana untuk menyimpan semua data yang dibutuhkan di satu tempat. Namun, umumnya tidak efisien untuk menyimpan seluruh data dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Sebaliknya, database relasional sering digunakan untuk penyimpanan data karena mampu memastikan integritas data dan mempertahankan satu versi kebenaran di berbagai proses. Ada berbagai aplikasi yang mendukung database relasional, yaitu Microsoft SQL Server, MySQL, dan Amazon RDS. Data yang kita temui sehari-hari tersaji dalam berbagai bentuk, tetapi terlepas dari alat yang kita gunakan untuk menganalisa data, data terstruktur itu harus disimpan dalam database yang berelasi.
terkadang kita harus langsung melakukan analisis pada database yang berelasi tersebut. Namun umumnya, ketika melakukan analisa data, kita mengekspor data dari database dan melihatnya menjadi bentuk yang lebih ramah bagi pengguna. Terdapat beberapa kelebihan dengan menyimpan data dalam database yang berelasi, yaitu tidak adanya redundansi, penegakan aturan, mendukung komunikasi, dan integrasi dalam bisnis. Saat meminta data, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana tabel dalam database relasional terkait. Ini adalah gambaran singkat tentang berbagai jenis atribut dalam tabel dan bagaimana atribut ini mendukung hubungan antar tabel. Setiap tabel akan memiliki pengidentifikasian unik atau disebut sebagai primary key. Umumnya primary key yang digunakan merupakan nomor urut atau kumpulan huruf dan angka yang unik dan tidak berulang, seperti nomor induk mahasiswa, nomor KTP, dan sebagainya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara file datar dengan database, yaitu sebuah database tidak memungkinkan adanya redundansi pada data yang disimpan. Demikian materi mengenai data use and store. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran bagaimana data-data tersebut digunakan dan disimpan dalam proses analisis. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana perencanaan pengujian dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini tentang menjalankan rencana pengujian, yaitu merupakan langkah ketiga dari siklus impact. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu menjelaskan rencana pengujian dan analisa hasil. Pada langkah merencanakan pengujian, kita melakukan pendekatan yang berbeda untuk membantu kita memahami apa yang terjadi dalam proses analisa data, mengapa hal itu terjadi, apa yang dapat kita harapkan terjadi di masa depan, dan apa yang harus kita lakukan berdasarkan apa yang kita harapkan akan terjadi. Pendekatan atau teknik analisis data ini membantu menjawab pertanyaan bisnis kita dan memberikan informasi untuk mendukung keputusan akuntansi dan manajemen. Dalam proses analisis data, terdapat 4 model analisis yang dapat dipilih atau digunakan. Pilihan model analisis data sangat bergantung pada jenis pertanyaan yang akan dijawab dan akses ke data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Model analisis yang ada adalah analisa deskriptif, analisa diagnostik, analisa prediktif, dan analisa preskriptif. Analisa deskriptif itu adalah prosedur yang merangkum data yang ada untuk menentukan apa yang telah terjadi di masa lalu. Beberapa contoh analisis deskriptif mencangkup rekasan statistik,
Misalnya, hitungan nilai minimal, maksimal, rata-rata, median, standar deviasi, distribusi, dan proporsi. Sedangkan analisis diagnosis adalah prosedur untuk mengeksplorasi data saat ini untuk menentukan mengapa sesuatu terjadi seperti itu. Biasanya kita membandingkan data dengan sebuah tolak ukur. Sebagai contoh, analisis diagnostik memungkinkan pengguna menelusuri data dan melihat bagaimana mereka dibandingkan dengan anggaran, pesaing, atau tren yang ada. Analisa prediktif. Ini adalah prosedur yang digunakan untuk menghasilkan model yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh analisis prediktif termasuk analisis regresi, klasifikasi, dan pemodelan prediktif lainnya. Terakhir, analisa preskriptif. Ini adalah prosedur yang bekerja untuk mengidentifikasi opsi terbaik yang mungkin diberikan atas sebuah masalah atau kondisi yang berubah. Ini biasanya mencangkup pengembangan model machine learning dan kecerdasan buatan atau AI yang lebih canggih untuk merekomendasikan tindakan berdasarkan kendala yang muncul atau kondisi yang berubah. Dalam proses analisa data, kita juga dapat meringkas statistik yang menggambarkan lokasi, penyebaran, bentuk, dan ketergantungan dari satu set data yang kita amati. Ini biasanya termasuk hitungan, jumlah minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, median, kuartil, covariance, dan frekuensi yang menggambarkan nilai terukur tersebut. Lalu kita juga dapat mereduksi data. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah informasi rinci yang dianggap berfokus pada item yang paling penting, menarik, atau abnormal. Biasanya nilai biaya tertinggi, resiko tertinggi, dampak terbesar, dan lainnya. Ini dilakukan untuk menyaring melalui kumpulan data yang besar ya dari seluruh populasinya dan menguranginya menjadi kumpulan yang lebih kecil yang memiliki sebagian besar informasi penting dari kumpulan yang lebih besar. Reduksi data dalam analisis melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi atribut yang ingin Anda kurangi atau fokuskan. Yang kedua, menyaring hasilnya. Ketiga, menafsirkan hasil. Dan terakhir, menindaklanjuti hasil. Demikian materi mengenai melaksanakan perencanaan pengujian. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran proses pengujian dalam data analisis. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana standarisasi data dilakukan dengan menggunakan Z-score. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, ini saya semakin tercerahkan ya, seperti matahari di luar ini ya, yang agak-agak gloomy tapi terang, agak galau ya, tercerahkan mengenai materi tentang data analytics in accounting barusan. Gimana? Binusian juga udah makin tercerahkan belum? Atau masih bingung? Nggak apa-apa, tanya-tanya aja diisi tuh kolom komen, mau tanya boleh ya. Dan gak lupa juga ada info menarik seputar Binus Online pastinya, yang bikin kita update terus-menerus. Jadi kita saksikan dulu yang satu ini. Well, that's all for today in Bionic. Agak-agak bule-bule bahasa Inggris gak apa-apa ya, agak sentuhan dikit ya. Nah, semoga kontennya bermanfaat dan juga bisa menghibur Binusian yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe Binus TV Channel supaya kamu selalu update nih ada info apa sih seputar di Binus atau Binus Online, karena semuanya akan masuk di konten Binus TV Channel. Jangan lupa juga untuk di like tuh video-videonya, atau mungkin mau komen-komen positif ya pastinya. Jangan komen kejahatan atau negatif. Kalau gitu akhir kata Jojo pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.